Halo sobat semua, ketemu lagi dengan saya Titi Anggraini di YouTube channel Titi Anggraini. Nah, dalam kesempatan sekarang saya ingin mengajak kita semua kenalan dengan Sirekap. Jadi apa sih Sirekap itu? Nah, jadi kalau ingin tahu persis apa itu Sirekap, jadi mari kita baca peraturan KPU nomor 25 tahun 2023 dan juga peraturan KPU nomor 5 tahun 2024. Ini saya bacakan ya, sobat semua. Di dalam pasal 1 angka 28 peraturan KPU nomor 5 tahun 2024. Nah, peraturan KPU nomor 5 tahun 2024 itu judulnya rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan penetapan hasil pemilihan umum. Jadi apa sih definisi Sirekap di dalam peraturan KPU nomor 5 tahun 2024 ini? Disebutkan bahwa sistem informasi rekapitulasi elektronik yang selanjutnya disebut Sirekap adalah perangkat aplikasi berbasis teknologi informasi sebagai sarana publikasi hasil penghitungan suara dan proses rekapitulasi hasil penghitungan suara serta alat bantu dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilu. Nah, jadi itulah definisi Sirekap ya yang diatur di dalam peraturan KPU. Jadi saya sebutkan lagi nih, sistem informasi rekapitulasi elektronik yang selanjutnya disebut Sirekap adalah perangkat aplikasi berbasis teknologi informasi sebagai sarana publikasi hasil penghitungan suara dan proses rekapitulasi hasil penghitungan suara. Jadi dia sarana publikasi hasil yaitu di Peraturan KPU nomor 5 tahun 2024 serta alat bantu dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilu. Jadi dia selain alat publikasi dan juga selain sarana publikasi, dia juga alat bantu rekapitulasi. Jadi fungsinya vital sekali. Nah, sobat semua sudah pernah lihat belum Sirekap itu apa? Nah, Sirekap itu bentuknya seperti ini. Ini saya tampilkan ya. Nah, inilah Sirekap. Jadi sobat semua bisa lihat nih, Sirekap itu bisa diakses melalui situs yang alamatnya di sini terlihat ya, pemilu2024.kpu.go.id. Jadi kalau ingin mengakses Sirekap bagi publik, kunjungilah situs pemilu.2024.kpu.go.id. Jadi bukan pemilu.2024, mohon maaf, pemilu2024.kpu.go.id ya. Jadi pemilu2024.kpu.go.id. Jadi kalau diklik, nah itu masuk ke situs Sirekap. Jadi tampilan layar utamanya tuh seperti ini. Nah, jadi di sini sobat semua bisa lihat ya. Ini ada proyeksi perolehan suara pasangan calon di Pilpres. Jadi kita bisa lihat nih, ini versi 21 Februari pukul 15.00 ya. Progresnya itu sudah 73,80%. Mari kita lihat hasilnya. Ini pasangan Prabowo Gibran itu 58,78%, lalu pasangan Anies Muhaimin itu 24,23%, dan pasangan Ganjar Mahfud 17,01%. Nah, ini kalau untuk Pilpres ya. Jadi kita tuh bisa tahu di Pilpres itu ini ya, ini hitung suara nih. Jadi ada hitung suara, ada rekapitulasi hasil. Kalau hitung suara kita bisa melihat basisnya per TPS. Nah, kita klik di sini misalnya contoh Provinsi Aceh. Akan muncul seperti ini. Di Aceh itu ternyata justru perolehan suaranya Anies Muhaimin tuh 75,77%. Kita lihat kabupaten kota, contoh Kota Banda Aceh ya, karena saya pernah tinggal di Kota Banda Aceh di sini. Nah, lalu kita lihat lagi kecamatannya. Mari kita lihat Kecamatan Kuta Alam. Nah, kita lihat Kecamatan Kuta Alam. Lalu kita pilih kelurahan. Kelurahannya juga Kuta Alam ya. Nah, mari kita lihat lagi TPS ya. Kita cek TPS 001. Nah, jadi di sini akan terlihat nih data-data seperti ini ya kalau untuk Pilpres. Nah, ternyata yang penting juga sobat ketahui di pojok bawah kanan itu ini ada setelah jumlah seluruh suara sah, jumlah suara tidak sah, lalu jumlah seluruh suara sah dan tidak sah itu 198. Ingat ya, jumlah suara sah dan tidak sah harus sama dengan jumlah pengguna hak pilih. Kita cek di sini berapa pengguna hak pilihnya. Pengguna hak pilihnya itu jumlah pengguna hak pilih 198, sama ya dengan suara sah dan tidak sah.
Nah, ternyata hasil otentik di TPS itu yang disebut dengan hasil manual itu adanya di sini, Sobat. Ini dokumen yang sangat penting dari Sirekap, yaitu hasil pindai hasil foto C hasil yang merupakan hasil penghitungan suara di TPS yang ada di papan plano. Kita bisa lihat hasil di TPS kita. Mari kita lihat ya. Nah, ini dia hasil pindai dokumennya. Jadi ini yang sebenarnya hasil otentik itu ada yang di sini. Nah, angka-angka yang di atas tadi itu adalah angka-angka hasil pembacaan aplikasi atau teknologi Sirekap terhadap foto dokumen. Kalau untuk Pilpres dia ada 3, kalau Pileg dia ada 20 nih. Kita jadi bisa lihat. Nah, ini ya saya besarkan. Nah, ini jadi kita bisa lihat nih, oh ini TPS saya. Jadi sebenarnya KPU itu patut diapresiasi atas inisiatif mereka mempublikasi Sirekap. Nah, yang jadi problem itu adalah ketika teknologi membaca hasil pindai yang merupakan dokumen otentik di TPS seperti ini, itu hasil pindainya itu tidak akurat atau tidak valid, yang menimbulkan berbagai spekulasi. Apalagi kemudian respon KPU cukup lama di dalam menanggapi berbagai ketidakakuratan atau ketidakvalidan angka konversi foto menjadi digital angka tersebut gitu ya. Ini terlihat ya teman-teman ya. Apa nih kita bisa perkecil nih di sini. Nah, jadi kita kembali ke sini. Nah, inilah hasil otentik hasil TPS kita. Ini saya contohkan yang Aceh ya. Jadi KPU itu ya memang inisiatif ini bagus sekali dan ini sudah dimulai dari 2014, kita apresiasi. Tapi memang karena ini menyangkut tadi ya sarana publikasi hasil. Jadi dianggap secara serta-merta oleh publik ini publikasi dari KPU yang sepenuhnya akurat. Nah, ternyata ada problem distorsi di teknologinya. Nah, kalau ini kan Pilpres ya. Jadi lihat Pilpres itu jangan cuma lihat angka-angka ini. Angka-angka ini juga harus dikomparasi dengan tadi dokumen hasil pindai dokumen ya. Ini hasil foto ini. Image sebenarnya. Lalu bagaimana kalau dengan Pileg? Pileg pemilu legislatif. Nah, kalau ini kan tadi Pilpres ya. Di pojok sini kita pilih Pilpres. Kalau pemilu DPR dia sama gitu. Nih, ini kan tadi kalau ini kan Pilpres ya, pemilu 2024.kpu.go.id. Kita pencet di sini Pileg DPR. Nah, dia akan muncul seperti ini nih. Nah, jadi kadang-kadang yang sering membuat terkesima itu apa yang terjadi? Yang terkesima itu adalah ketika dia melihat dia di dapil mana ya hitung suara. Misal contoh dapil, kita cek dapil di sini, kemudian dapilnya Aceh 1 gitu. Lalu pilih lagi, langsung muncul seperti ini. Perolehannya tuh ya, partai itu berapa, kemudian calon anggota legislatif berapa. Jadi langsung fokus di sini. Padahal ternyata KPU itu mengalami distorsi atau anomali di dalam pembacaan tadi ya, formulir C hasil yang merupakan hasil otentik TPS. Kita mestinya di tengah situasi menghadapi anomali akibat salah konversi data atau salah baca, kita jangan hanya mengandalkan angka-angka seperti di sini. Walaupun di peraturan KPU nomor 5 tahun 2024 disebutkan Sirekap itu sebagai alat sebagai sarana publikasi ya. Nih di sini P3 nih. P3 Bu Iliza tuh dapat 38.000 kalau di sini. Nah, sebenarnya angka-angka di sini tuh dihasilkan dari form C1 yang direkap, yang bukan direkap ya, dijumlahkan dari satu TPS dengan TPS lain yang ternyata ada yang mengalami anomali. Tapi kita bisa kemudian tim partai atau tim calon itu juga melakukan penjumlahan sendiri ya dari C1 yang mohon maaf C hasil yang sudah diunggah. Bahkan ada beberapa lembaga swadaya masyarakat atau lembaga masyarakat sipil yang juga melakukan rekapitulasi atau penjumlahan hasil-hasil dari TPS. Misalnya Jaga Suara 2024 yang berbasis aplikasi Android. Lalu ada jagapemilu.com, lalu ada jagasuaramu.id, lalu juga ada kawalpemilu.org. Nah, bagaimana kita bisa mengecek foto atau hasil pindai C hasil dari setiap TPS? Contoh tadi TPS di Kuta Alam ya. Nah, hitung suara, kita ceknya jangan dapil, kita ceknya wilayah. Nah, seperti ini. Lalu kita pilih provinsi, kita pilih lagi kabupaten kotanya itu kota Banda Aceh ya. Di sini kita pilih kota Banda Aceh, lalu kita pilih kecamatannya Kuta Alam, kemudian kelurahannya Kuta Alam. Nah,
Lalu kemudian TPS-nya kita pilih TPS 001 ya. Nah, sekarang kita lihat nih. Hasil otentik itu adalah ternyata hasil yang ada nih seperti ini. Ini basisnya per TPS nih teman-teman ya. Teman-teman bisa lihat ya. Tadi kita lihat P3 ya Bu Iliza ya. Nah, mari kita lihat Bu Iliza di TPS Kuta Alam tuh berapa gitu pembacaan dari si rekapnya. Oke, mari kita lihat. Nah, ini DP3. Ternyata Bu Iliza itu di sini 31 ya suaranya. Nah, mari kita lihat C1-nya. Nah, kita harus lihat begini nih, teman-teman, supaya sobat semua ya, supaya kita tidak terkesima oleh data anomali gitu ya. Ini ada 20 lembar nih untuk DPR ya. Kalau presiden tadi ada 13 kan, karena P3 nomor 17 dia jelang-jelang terakhir nih. Di ini kan umat ya terakhir. Berarti dia ada di sini. Mari kita lihat. Nah, ini kita perbesar. Nah, kita perbesar. Sesuai tidak ya pembacaannya tadi? Mana ya tuh? Ternyata benar ya, Bu Iliza 31. Jadi banyak caleg yang karena data anomali dia tuh sudah terlena atau terpukau oleh data-data anomali sampai akhirnya dia lupa untuk mengecek di data pindai C hasil seperti ini. Jadi memang mau tidak mau partai yang harus mengkonsolidasi. Sebenarnya tuh partai juga dapat ya salinan C hasil, tapi pengalaman saya tidak semua partai itu punya saksi di TPS. Nah, kalau ada data-data seperti ini sebenarnya lembaga masyarakat sipil atau koalisi seperti Jaga Suara 2024.com ya yang berbasis dan juga ada aplikasi di Android itu bisa membantu begitu ya merekapkan perolehan suara dari setiap TPS. Tapi catatannya KPU memang harus mengunggah setiap C hasil dari TPS yang ada 823.236 itu. Jadi teman-teman melihat Sirekap itu jangan hanya terkesima atau terpesona pada angka-angka. Justru Sirekap itu alat transparansi tapi juga alat kontrol kita. Jadi dia merupakan instrumen transparansi bagi KPU tapi merupakan sarana kontrol atau pengawasan terhadap validitas hasil bagi publik, bagi peserta pemilu dan bagi caleg. Jadi memang butuh waktu ya untuk menyimpan berbagai foto C hasil ini dan kemudian menjumlahkannya. Tetapi ada masyarakat sipil koalisi yang sudah memiliki teknologi untuk itu. Contohnya adalah Jaga Suara 2024. Nah, yang dibutuhkan hari ini adalah KPU mengunggah seluruh C hasil yang ada di 823.236 TPS itu, sehingga tidak ada lagi kecurigaan bahwa ada data-data yang ditutup-tutupi, tetapi kemudian masyarakat juga bisa ambil peran ikut serta mengontrol, mengoreksi hasil-hasil ini sambil partai dan caleg serta paslon saksi-saksinya bisa mengawal via rekapitulasi yang berjenjang di kecamatan, kabupaten, kota, provinsi, dan nanti diharapkan paling lambat 20 Maret 2024 dilakukan rekapitulasi di tingkat nasional. Jadi kenali si rekap begitu ya, supaya kita juga bisa melakukan kontrol. Proses rekapitulasi yang diakui oleh negara adalah yang manual. Meski demikian, si rekap harus akurat karena kenapa? Karena berdasarkan peraturan KPU nomor 5 tahun 2024, basis yang ditampilkan dalam rekapitulasi kecamatan mengambil dari basis hasil rekap yang ada di dalam Sirekap. Jadi ini data-data ini kalau kita lihat nih contoh ya, kalau di sini kan per wilayah ya. Nah, kalau kita kembali lagi misalnya Aceh kita ganti dengan dapil ya ini. Teman-teman kan bisa lihat ya tuh. Aceh itu ada Aceh 1, ada Aceh 2. Nah, jadi angka-angka ini kan dihasilkan dari penjumlahan form-form yang tadi ya. Nah, jadi ternyata ada anomali begitu ya di angka-angka ini. Nah, supaya anomalinya itu tidak terbiarkan, maka KPU harus cepat di dalam melakukan koreksi apabila ada temuan atau ada laporan terkait inakurasi atau ketidakakuratan Sirekap. Jangan dibiarkan terlalu berlarut-larut. Yang kedua, supaya tidak menimbulkan kecurigaan ada intensi atau indikasi kecurangan atau upaya menutup-nutupi hasil yang resmi, maka C hasil itu mestinya diunggah sesegera mungkin dan mampu mengcover keseluruhan TPS di Indonesia. Dengan demikian,
inisiatif yang sangat baik ini kita apresiasi dan KPU mengalami kemajuan dibandingkan 2014, 2019 dan sekarang 2024. 2014 itu situngnya di-scan dan tidak ada konfigurasi angka-angka, hanya hasil scanning saja. Yang menghitung angka-angkanya itu adalah kawalpemilu.org. 2019 sudah mulai ada input angka, tapi inputnya, entry-nya dilakukan manual di tingkat kabupaten kota. Sekarang sistemnya meringkat, yang difoto itu C Plano yang memang dokumen otentik, dan juga ada konversi data, pembacaan data secara digital. Tetapi memang ternyata kan ada beberapa anomali yang itu harus direspon dengan cepat dan tidak dibiarkan berlarut-larut. Itu ya, jadi mari kita kenali Sirekap supaya kita tidak kemudian salah kaprah dan kemudian tidak salah di dalam memaknai bagaimana membaca Sirekap. Terima kasih sobat semua, semoga bermanfaat ya. Kita ketemu lagi di postingan berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.